Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian nyanyian prosesi kita, PKJ 1. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru, anak-anak pakai baju merah. Baju Natal ya. Tema kebaktian kita pada minggu kedua di bulan Januari tahun 2016 ini adalah ketika Yesus juga dibaptiskan. Rasanya baru hari ke-10 di tahun yang baru, tapi ada berbagai peristiwa juga yang telah dan sedang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33 boleh membesarkan hati kita semua. Di sana Tuhan Yesus mengatakan,
tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian kita, nama Yesus termulia.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akui betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini ya Bapa yang ada di dalam surga, kami bukakan seluas-luasnya ruang hati dan jiwa kami, agar Roh Kudus bekerja, memenuhi seluruh ruang hati dan jiwa kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur bahwa kami bersama-sama boleh meninggalkan tahun 2015 dengan segala persoalan dan pergumulannya. Dan hari ini kami memasuki minggu yang kedua di tahun yang baru, tahun 2016, yang memberi keyakinan bahwa Engkau Bapa yang Maha Baik adalah Tuhan dan Gembala kami, yang senantiasa hadir untuk menopang, meneguhkan, dan menguatkan langkah kami. Oleh karena itu, sebelum kami beranjak lebih lanjut dalam ibadah kami dan memasuki perayaan meja perjamuan kudus, dengan rendah hati ya Bapa yang ada di dalam surga, kami mau mengakui bahwa dalam kenyataan hidup kami sehari-hari, kami menghadapi begitu banyak kesulitan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu di dalam sikap, kata, dan perilaku kami. Jujur kata, kerap kali kami lebih mencintai dunia ini dengan segala bentuk kesenangan dan kenikmatannya, sehingga kami mengalami banyak kesulitan untuk menempatkan Kristus Tuhan di jantung kehidupan kami. Kenyataan hidup kami sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, ketika kami melayani Tuhan dan sesama, bahkan ketika kami dihadirkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, memperlihatkan betapa sering kami mengarahkan seluruh perhatian pada kepentingan diri kami. Sulit bagi kami untuk berbagi dan peduli terhadap penderitaan dan kesulitan orang lain. Oleh karena itu, ya Bapa yang ada di dalam surga, kami kerap kali lupa bahwa perjumpaan kami dengan orang lain juga akan menghadirkan kasih dan kebaikan Kristus. Karena itu ampunilah kami manusia yang berdosa ini ya Bapa. Biarlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib boleh menguduskan, bahkan mentahhirkan kami manusia yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Curahkan kasih sayang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selaku hambanya kami menyampaikan berita anugerah yang diberikan bagi setiap kita yang mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 mengatakan kepada kita, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, anak-anak kita dari HKBP Pasar Rebo akan menaikkan pujiannya.
Terima kasih untuk pujian yang sangat indah. Anak-anak ini mengingatkan kita bahwa hidup ini indah. Karena kasih itu indah. Kita mendengar pesan yang lebih lanjut lagi, jadilah terang yang bersinar. Kasihilah orang tuamu, jadilah berkat bagi sesamamu. Anak-anak ini luar biasa. Beberapa orang dewasa sudah gelisah. Gelisah karena keterbatasan sarana prasarana lewat LCD, tetapi mereka tetap tenang di depan. Goyang-goyang kepala sedikit nggak apa-apa. Dan kalian tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita doakan sampai dewasa kelak. Jadilah berkat lewat pujian. Akan banyak orang yang merasa dikuatkan dan dihiburkan oleh lagu yang kalian nyanyikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa yang ada di dalam surga. Karena setiap kali kami boleh diyakinkan bahwa hidup ini akan menjadi indah bila Kristus Tuhan ada di dalamnya. Hidup ini akan menjadi indah bila kami mengisi hari-hari kami dalam kehidupan keluarga. Ketika kami melayani Tuhan dan sesama dengan kasih Tuhan. Karena itulah kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang ada di dalam surga. Agar terang-Mu yang bersinar itu menerangi kegelapan hati dan jiwa kami. Dan Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami bersama. Karena itu pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui firman yang disampaikannya, kebenaran maksud-Mu boleh diberitakan untuk meluaskan pekerjaan-Mu, karya-Mu dan kasih-Mu. Karena itu bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yesaya pasal 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan engkau Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau.
Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan pada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada
Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, beriaskan kekudusan. Pembacaan Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat, bacaan yang ketiga terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu kita akan lanjutkan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Kita lanjut ayat yang ke-21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai demikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan yang melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, G.S. Adams dalam bukunya yang berjudul Allegories of Life itu menceritakan sebuah kisah tentang dua jalan kehidupan. Dua orang laki-laki, saudara-saudara, kita sebut saja si Budi dan si Badu. Ada yang namanya Budi dan Badu? Oh, pas. Tapi jangan marah ya Pak ya, nanti sama saya ya.
Saya cari-cari nama barat susah, saya lebih familiar dengan nama Indonesia. Karena itu saya pakai nama si Budi dan si Badu, gampang ngingetnya ya. Nah saudara-saudara, dua orang laki-laki, si Budi dan si Badu itu mau pergi ke sebuah lembah yang indah dan subur. Tapi untuk sampai ke sana mereka harus melalui sebuah hutan yang sangat lebat. Orang-orang bilang jalan yang harus mereka tempuh itu gelap, penuh semak dan duri, banyak halangan. Tapi kalau mereka sampai ke atas, semuanya itu akan terbayar. Keesokan harinya, saudara-saudara, si Budi dan si Badu memulai perjalanan mereka bersama-sama. Jalan yang ditempuh banyak hambatan, lama-kelamaan Budi, kalau Budi yang di sini sabar, Budi yang ini tidak sabar karena sulitnya medan yang harus ditempuh. Akhirnya apa saudara-saudara? Akhirnya si Budi itu memutuskan untuk secepat mungkin sampai ke atas lembah. Dia nggak peduli semak belukar, dia nggak peduli tanaman tajam yang harus dia hadapi. Dia terus menerjang dan berlari cepat sehingga si Badu makin jauh ketinggalan di belakang. Setelah berjuang keras menembus hutan, akhirnya Budi sampai di lembah dengan sekujur tubuhnya yang sakit. Orang-orang yang ada di atas lembah, saudara-saudara, kemudian memutuskan untuk menolong dan merawat dia. Sementara itu si Badu masih berada jauh di belakang. Apa yang dia lakukan? Saudara-saudara, si Badu ternyata membawa kampak. Dia pakai kampak itu untuk memotong semak belukar, tanaman yang mengganggu di sepanjang jalan menuju lembah. Karena itu dia butuh apa? Waktu yang lebih lama. Badu memilih bukan untuk mempermudah jalan buat dirinya, tapi dia mau melakukan sesuatu buat orang lain yang nantinya ingin menuju ke lembah. Hari demi hari dia lewati. Akhirnya si Badu sampai ke lembah yang dituju. Di atas lembah, saudara-saudara, Badu ketemu Budi yang masih terbaring sakit. Keesokan harinya, Badu sudah bekerja di ladang bersama penduduk setempat, sementara Budi masih terbaring sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, saudara-saudara, banyak orang yang melalui jalan itu naik ke lembah melihat pemandangan yang sangat indah melalui jalan yang telah dibuat oleh Badu. Dengan cerita si Budi dan Badu ini, Adams mau mengatakan apa, saudara-saudara? Ada dua jalan dalam mengarungi kehidupan. Pertama, jalan kehidupan yang hanya terarah kepada diri sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh Budi. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri untuk sampai ke tujuan. Kalau bisa menang lebih cepat,
dari badu. Karena itu dia bekerja keras, melibas semuanya, hasilnya sampai ke lembah, tapi sakit. Perjalanan Budi berakhir dengan sia-sia. Yang kedua, saudara-saudara, ada jalan kehidupan yang terarah kepada orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh badu. Dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, padahal bisa saja dia melakukan segala cara untuk sampai di atas lembah lebih cepat dari Budi temannya. Kalau perlu menghalalkan semua cara mencelakakan Budi misalnya. Tapi yang dilakukan oleh badu justru sebaliknya. Dia mau membuka jalan untuk orang lain sehingga mereka memperoleh berkat, memperoleh manfaat dari apa yang dilakukannya. Jadi kalau yang pertama, jalan kehidupan yang hanya terarah kepada diri sendiri. Yang kedua adalah jalan kehidupan yang terarah kepada orang lain. Jika saudara diperhadapkan dengan dua jalan kehidupan, jalan manakah yang akan saudara pilih? Ada sebuah puisi yang sangat indah dari Robert Frost yang mengingatkan bahwa setiap kali kita akan diperhadapkan dengan dua jalan dalam kehidupan, dan jalan manakah yang kita akan pilih. Dia katakan, aku akan memilih jalan yang sepi. Dan itu yang membuat semuanya menjadi berbeda. Pagi ini saudara-saudara, melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa Allah itu memilih jalan yang sangat-sangat sulit. Banyak hambatan. Dia mengutus putra tunggalnya untuk menjadi manusia, menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa dunia dan manusia. Agar semua orang percaya itu diselamatkan dan diampuni dosa-dosanya, serta memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu kalau orang bertanya, Yesus itu kan Tuhan, kenapa dia dibaptis? Saudara-saudara, Thomas Aquinas, salah satu bapak gereja kita, di dalam bukunya Summa Theology menjelaskan ada 4 alasan kenapa Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama, saudara-saudara, dengan baptisan itu Yesus menguduskan air sebagai materi baptisan, bahwa air itu menjadi lambang pengudusan, penyucian. Dalam hidup ini kita membutuhkan air. Bahkan konon para ahli itu mengatakan 80% dari bagian tubuh kita itu terdiri dari air. Karena itu kita bisa melewatkan sarapan pagi hari ini ya, pagi ini. Tapi kita butuh air, apalagi pendetanya. Jadi saudara-saudara, di rumah kita butuh air, bukan hanya untuk masak, tapi untuk membersihkan baik
kamar, ruang tamu, ruang keluarga, sampai ruang yang bersifat lebih pribadi. Karena itu dengan baptisan, Yesus mau menguduskan air sebagai materi baptisan. Yang kedua, baptisan itu menjadi cara Yesus untuk menyatakan dirinya. Yohanes Pembaptis itu mengatakan bahwa untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Kita jadi ingat Yesus mengatakan akulah air hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Dia katakan itu kepada siapa? Perempuan Samaria. Yang ketiga, saudara-saudara, dengan baptisan ini orang-orang akan tahu bahwa ini adalah cara yang digunakan oleh Yesus untuk menguduskan umat Allah. Setiap kali kita melihat air, kita harus ingat bahwa Allah telah menguduskan kita di dalam Yesus Kristus, Putra Tunggalnya. Yang keempat, saudara-saudara, baptisan itu menunjukkan bahwa pertobatan seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah penting sebelum seseorang itu layak untuk menerima baptisan Kristus. Tadi kita mendengar Yohanes mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Oleh karena itu saudara-saudara, kenapa pertobatan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita adalah mewujudkan pertobatan di dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan membiarkan dirinya dibaptis, Yesus itu mau menunjukkan bahwa baptisan itu merupakan gambaran dari kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Kalau Yesus dicelupkan ke dalam air, itu menunjuk kepada kematian dan penguburannya. Oleh karena itu suara Allah yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, itu mau menegaskan pernyataan kealahan Kristus melalui kebangkitannya. Sebab itu saudara-saudara, kehidupan baru di dalam Kristus itu baru terjadi ketika kita dipersatukan dalam kematian Kristus dan kebangkitannya. Dengan dibaptis, Yesus juga mau menyatakan kepada kita bahwa kematiannya itu tidak terlepas dari kebangkitannya, dan kebangkitannya juga tidak terlepas dari kematiannya yang mendahuluinya. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1-3 mengatakan kepada kita, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mencari dan mengutamakan perkara yang di atas itu berarti menyatakan cinta kasih. Mencari dan mengutamakan perkara yang di atas itu berarti menyatakan solidaritas Allah kepada sesama melalui sikap, kata, dan perilaku kita. Mencari dan mengutamakan perkara yang di atas
itu berarti menyatakan pertobatan kita, karena Yesus adalah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Dengan kematiannya dia membuka pintu surga dan mencurahkan Roh Kudus ke atas kita semua. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita manusia yang penuh dengan segala bentuk ketakutan dan ketidakpastian dalam hidup, kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan merayakan penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus mengatakan kepada kita, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudara-saudara, Martin Luther King Jr. pernah mengatakan, "Ayunkan langkah pertama dalam iman. Anda tidak harus melihat seluruh anak tangga, hanya mengambil langkah pertama." Oleh karena itu marilah kita ambil langkah pertama kita dalam iman melalui perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Kita tidak perlu melihat seluruh anak tangga, hanya mengambil langkah pertama. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, Yesus mengatakan lagi kepada kita, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin. Kita akan masuk dalam saat hening. Selesai. Jemaat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa yang ada di dalam surga. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami dapat melakukannya di dalam kenyataan hidup kami sehari-hari. Ketika kami sedang dilibas dan dihadang oleh berbagai persoalan dan pergumulan hidup, baik dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, biarlah kami sungguh-sungguh dimampukan oleh Kristus Tuhan dalam menghadapi pergumulan itu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan merayakan perjamuan kudus, agar perjalanan hidup kami di tahun yang baru, tahun 2016 ini,
boleh sungguh-sungguh dapat kami rasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang meneguhkan, yang menopang dan menguatkan kami. Biarlah Engkau menilik setiap hati kami, dan kami persembahkan apa yang terbaik, yaitu diri kami bagi kemuliaan nama Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, jika ada saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit atau berada dalam masa pemulihan, tolonglah mereka. Berkatilah segala upaya pengobatan yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan mereka. Lebih daripada itu, berikanlah iman, pengharapan, dan kasih, agar mereka boleh melihat tangan Tuhan yang kuat, yang bekerja untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan kami, baik sebagai majelis jemaat maupun badan pelayanan, dari anak, remaja, pemuda, dewasa. Tuhan berkati Ibu Yael dan keluarga. Engkau berkati para penatua di dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanannya. Engkau berkati para pengurus badan pelayanan. Berikan kesehatian dan kerjasama yang baik, agar melalui hidup kesaksian dan pelayanan mereka, makin banyak jemaat yang boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami dalam menghadapi ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mengalami kesulitan untuk menjalankan ibadah mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Bapa yang Maha Baik akan terus bekerja untuk mendatangkan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Oleh karena itu, berkatilah mereka yang berdiri di atas keadilan, kebenaran, dan ditegakkannya hukum. Berkatilah mereka yang memperjuangkan perdamaian, hubungan yang harmonis antar suku, ras, dan agama. Berkatilah juga mereka yang memperjuangkan kasih dan kebenaran untuk meluaskan pekerjaanmu, karyamu, dan karsamu. Dan bila kami berpisah satu dengan yang lain dan kembali ke rumah kami masing-masing, penuhilah hati dan jiwa kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, agar melalui perjumpaan kami dengan orang lain, bahkan dengan keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara, mereka juga boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Seluruh doa kami ini ya Bapa, kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saatnya kembali kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita sebagai wujud syukur atas kehidupan kita kepada Tuhan. Sebelumnya ayat persembahan akan saya bacakan. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan naikkan pujian persembahan yang terambil dari PKJ 147. Di sini aku bawa untuk mengiringi persembahan kita.
tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat sekalian, kita akan menyanyikan baitnya yang ketiga dan kami undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kudus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaktian yang boleh terjadi pada pagi hari ini Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menjadi bagian dalam kebaktian ini. Engkau boleh layakkan kami untuk menjadi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, yang Engkau sertai dan pimpin terus-menerus Tuhan, hari demi hari dan detik demi detik Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Kau boleh kuduskan dan layakkan persembahan ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan saat lagi Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau di tengah-tengah kami. Layakkanlah kami Tuhan, agar kami boleh mengikuti perjamuan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini hingga selesai hanya di dalam pimpinan tangan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, untuk duduk kembali, kita akan masuk pada pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus sendiri yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini dilayankan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Kami juga menyambut dengan penuh sukacita kehadiran saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini dan saat ini. Saya minta berdiri kalau ada. Silahkan. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami pada saat ini. Terima kasih. Saudara-saudara, agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan suami, istri, orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya bahwa Allah telah mencucikan kita dari segala dosa dan membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi.
kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita rayakan. Saudara-saudara, pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Yesus Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita mendaraskan doa kita kepada Allah Bapa kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara jemaat, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Saudara-saudara, roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Barangkali di antara saudara-saudara ada yang terlewat dalam pembagian roti, bisa mengangkat tangannya. Kasih. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Barangkali di antara saudara-saudara ada yang terlewat dalam pembagian air anggur, bisa mengangkat tangannya. Terima kasih. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.